Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumriyah dengan NIM terakhir 015. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang moral secara keseluruhan. Yang pertama di sini definisi moral. Moral menurut bahasa berasal dari bahasa Latin moris, jamak dari kata mos yang artinya adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Menurut Ensiklopedia Pendidikan, moral adalah suatu istilah untuk menentukan batas-batas, sifat-sifat, maksud-maksud, pertimbangan-pertimbangan atau perbuatan-perbuatan yang layak dikatakan baik atau buruk serta benar atau salah. Sedangkan secara istilah, moral adalah standar baik buruk yang ditentukan bagi individu, nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Selanjutnya, moral menurut para ahli. Sonny Kerf mendefinisikan moral adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai dasar guna menilai perbuatan seseorang yang dirasakan baik atau buruk dalam sebuah masyarakat. Sedangkan menurut Al-Ghazali, moral adalah suatu perangai watak atau tabiat yang menetap dalam jiwa insan dan sumber timbulnya perbuatan tertentu. Sedangkan menurut Elizabeth B. Harlock, moral adalah suatu kebiasaan atau tata cara dan adat istiadat dari suatu ketentuan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam moral. Menurut Frank McNeill dalam bukunya Etika mengatakan bahwa untuk menjadi pribadi yang kuat secara moral harus memiliki nilai-nilai di dalam hidupnya. Nilai-nilai itu diantaranya yang pertama kejujuran. Pondasi awal untuk menjadi orang yang kuat secara moral dan utama dalam bertingkah laku adalah nilai kejujuran itu sendiri. Yang kedua, otentik atau asli, tidak ada tiruan. Artinya di sini manusia itu menjadi dirinya sendiri, menunjukkan diri sesuai dengan kemampuan atau keasliannya. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kesediaan untuk bertanggung jawab serta kemandirian moral. Kemandirian moral di sini maksudnya tidak kita tuh memiliki pendapat sendiri, maksudnya tidak ikut-ikutan terhadap asumsi masyarakat. Selanjutnya, macam-macam moral. Yang pertama ada moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua urusan yang bersangkutan dengan keagamaan atau religius. Contohnya menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan orang atau masyarakat yang berbeda agama. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat ini berurusan atau bersangkut pautan dengan motivasi kebangsaan atau loyalitas untuk bangsa dan negara. Contohnya seperti menjunjung tinggi dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Yang ketiga, moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan ini wujudnya seperti berhubungan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh sebuah masyarakat, bangsa, dan negara secara kebiasaan atau tradisi. Contohnya menyampaikan salam ketika bertemu orang lain atau berpapasan dengan orang lain. Yang keempat atau yang terakhir, moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum di sini adalah segala urusan yang bersangkutan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat. Contohnya, selalu memakai perlengkapan yang diwajibkan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, tujuan dan fungsi dari adanya moral tersebut. Yang pertama, tujuannya
Dengan adanya moral, diharap dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bersosialisasi di masyarakat maupun di tempat kerja atau di dunia pekerjaan. Selanjutnya, diharap akan terwujudnya harkat dan martabat individu seseorang, serta dapat memotivasi manusia supaya bersikap dan beraksi dengan penuh kebijakan dan kebaikan yang didasari atas kesadaran yang dilandasi moralitas. Sedangkan fungsi adanya moral tersebut untuk mengatur, menjaga ketertiban, dan menjaga keharmonisan antar masyarakat yang ada dalam suatu pranata sosial. Kemudian, di sini akan dipaparkan contoh implementasi etika dan moral dalam profesi dokter gigi. Dilihat dari segi implementasinya, etika, moral, ataupun akhlak ada yang bersifat sosial kemasyarakatan, bersifat individu dan bersifat terapan atau profesi, serta bersifat sosial kemasyarakatan. Para dokter gigi harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terutama saat mereka menghadapi persoalan gigi. Bukankah salah satu perilaku bermoral adalah suka menolong? Nah, benar sekali. Sebagai profesional, dokter gigi harus terarah pada fungsinya sebagai pelayan masyarakat, meskipun banyak godaan dan tekanan yang dihadapi, khususnya sejak menempuh pendidikan hingga masa praktik yang telah menggiring untuk menempuh jalan pragmatis bisnisnya. Bahkan, dalam kondisi seperti ini, pelayanan kepada masyarakat cenderung dinomorduakan. Untuk itu, tiap profesi harus dilandasi dengan etika. Weinstein dalam Ethical Decision Making mengatakan bahwa etika medis merupakan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kode etik pada profesi kedokteran gigi. Seseorang dokter gigi adalah praktisi moral yang menjalankan keahliannya dalam menyembuhkan atau merawat pasiennya sesuai dengan moral dan etika. Misalnya, dalam menghadapi pasien yang berasal dari golongan ekonomi lemah, seseorang dokter gigi tidak boleh menolak si pasien karena alasan biaya. Dia tetap dituntut memberikan informasi mengenai tempat pengobatan yang mendapat subsidi pemerintah, misalnya rumah sakit ataupun puskesmas. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.